Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu ya. 10.000 relawan Jokowi akan gelar aksi ya. Tangkap Rocky Gerung 10 Agustus spread. Saya kira kok aneh begitu ya. Dalam artian kenapa relawannya yang tersinggung di situ? Ada apa begitu kan? Kan Pak Jokowi kan tidak pernah memerintahkan relawan atau jangan-jangan memainkan ini semua begitu ya. Jadi saya kira bahwa proses dalam hal ini saya kira ada apa begitu ya. Kok norak banget, saya kira seperti itu begitu. Dan bahkan katanya targetnya 10.000 begitu. Saya kira dan saya yakin dan saya yakinnya proses dalam hal ini saya kira Rocky Gerung tidak akan pernah dipenjara di situ begitu kan. Karena delik aduannya itu seharusnya kan Pak Jokowi sendiri memerintahkan relawannya begitu. Dan bahkan PDIP ya sekarang sudah akan mau melaporkan juga di satu sisi begitu. Katanya begitu ya. Tapi inilah politik kita begitu ya. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Pejabat negara yang dibayar oleh rakyat ya mengakomodir demo terhadap rakyatnya. Iya kok pejabatnya kok seperti itu begitu kan. Ini tamparan keras ya kepada kepada si Benny itu begitu. Mau menjerat Rocky Gerung dengan pasal kegaduhan ya. Contoh tidak baik padahal dia makan dari uang rakyat. Kenapa pejabat-pejabat pemerintah yang kemudian melaporkan Pak Jokowi begitu kan? Itu semuanya pejabat negara begitu kan. Itu kan aneh begitu. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu. Udah kita mengumpulkan massa hanya untuk melawan Rocky Gerung seorang ya. Benar apa kata teman puncak kejayaan orang dungu ada di rezim sekarang. Benar-benar dipermalukan ya. Saya yakin hanya hoax itu alihkan menjelang demo 10 Agustus People Power ya. Duit dari maling uang rakyat untuk kumpulin rakyat untuk demo rakyat. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Dari dulu maling uang rakyat untuk kumpulin uang rakyat. Dia raja, ya dia relawan yang sama Jokowi dikasih jabatan kepada BP2MI ya. Pernah minta izin langsung ke Jokowi untuk bertempur. Ada apa begitu kan? Kok bertempur seperti itu begitu? Ini sangat-sangat disayangkan sekali hal-hal seperti itu begitu. Bahkan ya dan memilih hari aksi 10 Agustus nompang aksi ya lain yang sudah terancana ya 10.000 massa milik siapa yang mau diakui pembiasannya jumlah ya pembiasaan lupa ya jumlah massa juga bisa dimanfaatkan untuk membesar anggaran logistik. Ya Pak saya kira tidak mungkin ya seorang Rocky Gerung saja begitu relawan-relawan 10.000 untuk mengepung Rocky Gerung dengan hanya satu narasi Rocky Gerung saja begitu. Bayangkan saya kira dalam soal politik kita begitu kan melihat di pemilu ini muncul semuanya begitu ya walaupun banyak sekali pro dan kontra di situ tapi yang muncul di masyarakat ya mau tidak mau begitu kan dalam pilpres ini kan di situ begitu patokannya begitu. Tetapi saya lihat bahwa melihat dari komentar-komentar netizen bahwa Rocky Gerung itu dikatakan bahwa katanya ada kebal hukum dan sebagainya. Tidak begitu. Rocky Gerung itu menurut saya berarti benar begitu. Dan bahkan masyarakat Indonesia 80% begitu melihat bahwa mendukung dari Rocky Gerung begitu. Bukan hanya tanggal 10 Indonesia Buruh mau demo, terus relawan ya Pak DWW mau bikin gelar aksi di hari yang sama ya, tanggal 10 Agustus ya. Gue pendukung Bapak Jokowi di era beliau, keluarga kami bisa tanam ya padi dan anyam pembangunan di bendungan besar. Wajar kami dukung beliau tanpa harus dibayar, katanya begitu. Iya, sebagian besar memang begitu, tapi di satu sisi banyak yang kemudian kepentingan-kepentingan besar di situ begitu. Jangan-jangan Anda juga diantaranya untuk dimanfaatkan, kan bisa saja seperti itu begitu. Dan bahkan ya komentar-komentar dari Fahri Hamzah sangat luar biasa begitu ya, melihat dari ini begitu. Bahkan 80% rakyat pendukung yang mendukung Rocky Gerung karena fakta dan benar yang diucapkan Rocky Gerung ya. Bahkan tapi kalau mau kolam bergolak ya sebentar lagi datanglah di sini dengan kedunguannya. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya 10.000 relawan Jokowi akan gelar aksi tangkap Rocky Gerung 10 Agustus begitu ya. Kok ramai di situ begitu? Ada apa begitu? Kita tunggu saja bagaimana prosesnya dari Rocky Gerung begitu ya. Ketua Brigade 98 yang merupakan relawan Presiden Joko Widodo, Benny Ramdhani mengungkapkan 10.000 relawan yang akan menggelar aksi demonstrasi unjuk rasa yang akan digelar pada 10 Agustus 2023 itu lalu ya. Bertujuan menurutnya ditangkap Rocky Gerung yang dinilai menghina Jokowi. Menurut saya pribadi agak norak begitu ya. Ngapain yang dikritik itu Pak Jokowi, yang tersinggung relawannya? Ada apa begitu ya? Ini kan ya apalagi yang melaporkan itu kebanyakan pejabat-pejabat yang kemudian relawannya itu begitu ya. Ada apa begitu? Ini sangat disayangkan sekali begitu ya. Berdemokrasi begitu ya, mengkritik ya pemerintah tapi tahu-tahunya mau melaporkan juga begitu.
Kita persiapan konsolidasi untuk aksi besar di daerah-daerah lain dan juga di Jakarta pada tanggal 10 ya. Jadi karena tanggal 10 ya tanggal 10.000 lah di Jakarta, kata Benny. Bahkan tentunya adalah karena gerakan nasional kita ya, kemarin konsolidasi gerakan nasional tangkap Rocky Gerung dan efek jera ya. Pentinglah penegak hukum ya, imbuhnya kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu. Di satu sisi, Benny menuturkan pernyataan Rocky Gerung yang menyebutkan Jokowi dengan menggunakan kata bajingan dan tolol itu membuat gaduh di telah meluluh lantakan ya kesabaran para relawan. Sebab Presiden Jokowi merupakan simbol negara. Tumben begitu kan ya. Saya kira Rocky Gerung sah saja mengkritik itu begitu kan. Karena di satu sisi begini, yang dikritik itu kan kepala negara, begitu kan? Tidak mungkin mengkritik pribadinya mereka, begitu. Ini sangat disayangkan hal-hal seperti itu, begitu. Nah, yang dilakukan Rocky Gerung ya, ini memantik kegaduhan. Nah, sekarang mana yang lebih waras kita menyikapi Rocky Gerung dengan proses hukum daripada cara berbarbar di kita datangi. Bahkan geruduk secara kekerasan, enggaklah, kita ini orang paling fair dalam demokrasi. Nah, apa yang disampaikan Rocky Gerung ini ya meluluntahkan kesabaran kita 80 tahun yang lalu, 80 tahun. Menurut Benny, ya Rocky Gerung tidak bisa membedakan mana kritik, mana hujatan. Karena kita para relawan Jokowi pun mengambil tindakan melaporkan Rocky Gerung kepada Polda ya masing-masing wilayah. Bahkan untuk kali ini Rocky Gerung kena batunya deh, dan saya yakin dia akan diproses secara hukum, kata Benny ya. Emang Rocky Gerung itu sendirian di situ begitu ya. Juga masyarakat di situ. Masyarakat banyak yang tidak kecewa kok begitu ya. Kenapa relawan-relawannya katanya kecewa begitu kan? Bahkan 80% itu banyak yang mendukung Rocky Gerung di situ begitu. Kita buktikan saja nanti bagaimana prosesnya ini begitu kan secara demokrasi begitu ya. Bahkan Benny melanjutkan pelaporan ke polisi ini penting untuk memberikan pelajaran ya efek jera kepada Rocky Gerung. Bahkan pelaporan ini penting ya sebetulnya untuk memberikan pelajaran kita berandai-andai deh. Pemilu di 2024 ada 3 pasangan capres. Kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden, kemudian Pak Anies Baswedan dikatakan sebagai bajingan tolol, rela nggak? Kami juga pendukung Jokowi, kami juga nggak akan rela kalau Pak Anies Baswedan dikatakan bajingan tolol kalau dia terpilih sebagai presiden. Ya bagi kami ya sah-sah aja begitu, sebagai seorang pemimpin kan patut dikritik begitu kan ya. Walaupun Anies Baswedan, Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo menang nanti begitu ya. Saya kira pejabat itu harus dikritik, memang seperti itu begitu ya. Kalau memang tidak mau dikritik jangan jadi pemimpin, kan begitu logikanya begitu. Tak akan lapor Jokowi ya. Benny mengaku persoalan ini tidak akan ya dia laporkan ke Jokowi. Dia mengatakan unjuk rasa dan laporan terhadap Rocky Gerung itu murni inisiatif anak bangsa. Bahkan sebagai informasi, Benny sore ini menghadiri rapat terbatas ya mengenai pekerja migran Indonesia bersama Presiden Jokowi, yang rapat digelar Istana Kepresidenan. Enggak, Presiden enggak pernah memerintahkan. Kita juga enggak pernah berkomunikasi, ini kesadaran sendiri. Anak bangsa lah ya, enggak kaitannya dengan Presiden. Kalau Presidennya kan orang saling ya paling sabar di dunia, dicaci maki, dihinakan, serta anak komunis ya. Disebut juga seperti itu ya, harga dan martabatnya katanya begitu. Saya kira persoalan-persoalan seperti ini tidak ada masalah begitu. Rocky Gerung mau mengkritik pemerintah sebagai kontrol tidak menjadi masalah di situ begitu. Kenapa relawannya lalu kemudian ada kepanikan luar biasa? Ada apa? Ini mesti dipertanyakan di situ begitu kan ya. Dan tentu ya yang melaporkan Pak Jokowi ini pejabat-pejabat semua begitu kan ya. Dalam artian kok pejabat bisa begitu kan melaporkan itu, padahal saya kira ada apa begitu kan. Sangat disayangkan sekali hal-hal seperti itu begitu. Bagi kami adalah ini catatan penting bahwa seolah-olah norak di situ begitu. Dan saya yakinnya Rocky Gerung tidak hanya sendirian ya. Kalau diproses secara hukum, saya kira akan orang yang masyarakat Indonesia akan lebih merontak dari apa yang dilakukan oleh si Benny ini begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.